Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita menikmati kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema manis dan pahit. Kita akan melihat dalam kitab Wahyu 10 ayat 8 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu ini adalah wahyu yang Tuhan berikan kepada Rasul Yohanes. Ya, ada begitu banyak penglihatan Rasul Yohanes mengenai kehidupan dan hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, di dalam pasal ini kita melihat dalam penglihatannya Rasul Yohanes diperintahkan untuk mengambil gulungan kitab kepada malaikat yang berdiri di atas laut dan bumi. Kalau kita membaca keseluruhan dari pasal 8 ini, ya, kita bisa melihat di sana malaikat yang berdiri di atas laut dan kaki yang satu ada di atas bumi. Nah, kita lihat dan setelah mendapatkan gulungan kitab itu, ia diperintahkan oleh malaikat itu untuk memakannya. Dan Yohanes melakukan setiap perintah itu. Nah, ada dua rasa setelah Yohanes memakan gulungan kitab itu. Manis seperti madu di mulut dan tetapi terasa pahit di dalam perut. Nah, apa gambaran dari gulungan kitab ini dan rasanya, yaitu manis dan pahit? Gulungan kitab yang dimakan oleh Yohanes adalah firman Tuhan. Jadi gulungan kitab ini adalah firman Tuhan. Yang pertama kita lihat firman Tuhan itu manis seperti madu. Ini melambangkan pesan Allah yang berisi jaminan bagi orang percaya. Dan ada beberapa jaminan dari firman Tuhan bagi orang percaya. Yang pertama kita lihat jaminan berkat, sukacita dan damai sejahtera yang melimpah. Di dalam dunia ini kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan. Sekalipun menghadapi banyak tantangan, firman Tuhan akan memberikan jaminan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Artinya ada jaminan sekalipun kita menghadapi setiap tantangan, firman itu akan memberikan kita kekuatan, firman itu akan memberikan kita sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan. Ini jaminan yang luar biasa. Dan jaminan yang berikut adalah jaminan hidup kekal. Bagi orang-orang percaya yang hidup taat dan setia kepada Tuhan, firman Tuhan itu manis seperti madu. Kenapa? Karena firman Tuhan memberikan kita jaminan kehidupan kekal, keselamatan kekal di dalam Dia.
Itu sebabnya firman itu seperti manis, seperti madu. Dan ada beberapa ayat yang menuliskan di dalam Mazmur 19 ayat 10 bagian A, bagian B sampai ayat 11 dikatakan hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Manis seperti madu, bahkan lebih manis dari madu tetesan dari sarang lebah. Dan di dalam Mazmur 119 ayat 103 juga dikatakan betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, bagi mulut, lebih daripada madu bagi mulutku. Ini berarti firman Tuhan itu benar, firman itu teruji, dan setiap janjinya adalah ya dan amin. Firman Tuhan tidak berdusta, tidak ada kebohongan di dalamnya. Firman itu memberikan jaminan dalam kehidupan orang percaya. Nah, yang kedua, kita lihat firman Tuhan terasa pahit di dalam perut. Ini melambangkan penghakiman dan penghukuman Tuhan atas orang-orang yang tidak taat, tidak percaya kepada Tuhan. Yaitu mereka yang firman Tuhan katakan namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan. Kitab kehidupan, Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Maksudnya menyembah kepada iblis. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Tidak tertulis karena mereka menolak dia, karena mereka tidak mau percaya kepadanya. Orang-orang yang tidak percaya, yang menolaknya, firman Tuhan terasa pahit. Kenapa? Karena firman Tuhan menubuatkan. Jadi firman tidak menjadi jaminan untuk damai sejahtera, keselamatan kekal apalagi. Tetapi firman Tuhan terasa pahit karena firman itu menubuatkan penghakiman dan penghukuman bagi mereka yang tidak percaya kepadanya. Itu sebabnya firman itu terasa pahit di dalam perut. Dan hal ini menunjukkan bahwa firman Tuhan itu tegas bagi mereka yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita adalah milik Kristus, kita sudah jadi miliknya Tuhan. Mari tetaplah tinggal di dalam Dia. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan, keluar dari kasih karunia Tuhan. Tetap di dalam Dia, setia sampai akhir hidup kita. Maka firman Tuhan terasa manis seperti madu, karena memberikan jaminan kehidupan kekal dan banyak lagi jaminan dari firman Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Karena Yesus sendiri adalah firman Allah yang menjadi manusia dan dikatakan Dia adalah hidup kekal itu. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal itu, yaitu mengenal, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan kita bersyukur sampai hari ini kita ada di dalam Dia. Kita menikmati firman itu manis seperti madu karena memberikan jaminan bagi kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan telah mengikuti Renungan 79 selama tahun 2022. Dan kiranya kita semua semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Doakan Renungan 79 menjadi berkat bagi lebih banyak orang di tahun yang baru. Seluruh hamba Tuhan dan staf multimedia Renungan 79 GPDI El Shaddai Magelang mengucapkan selamat Natal 2022 dan selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami boleh ada sampai hari ini, bahkan kami boleh ada di penghujung tahun ini semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat setiap firman Tuhan yang sudah menyertai perjalanan kami selama tahun 2022 ini. Dan biarlah di tahun yang baru kami semakin setia untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu, melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu Tuhan manis seperti madu yang menjadi jaminan bagi kami orang yang percaya, yang taat dan setia kepadamu. Karena ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Sekalipun menghadapi setiap masalah persoalan, firman-Mu adalah jaminan yang memberi kami kekuatan dan kemenangan. Bahkan firman-Mu adalah jaminan untuk kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan buat jamahan dan pertolongan-Mu bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan akan memberikan mereka pekerjaan. Bagi mereka yang dalam penyelesaian masalah ekonomi, Tuhan akan tolong, Tuhan akan buka jalan dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi pemulihan sakit kaki, operasi, lepas pen Tuhan, jemaat Tuhan, Tuhan akan sempurnakan kesembuhannya dalam nama Yesus. Dia boleh kuat kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat ucapan syukur atas pelayanan Renungan 79 selama tahun 2022. Kami berdoa Tuhan untuk pengembangan pelayanan dapat menjangkau lebih banyak jiwa. Firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan akan memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi kekuatan, kemenangan bagi setiap jemaat Tuhan GPDI El Shaddai Magelang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ya Tuhan, tolonglah keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada pengetahuan, penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.